Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kasus demam berdarah di Jemberana meningkat 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Harga telur ayam di Kabupaten Jemberana terus naik menjelang Hari Raya Galungan. Kabupaten Bangli saat ini menjadi sentra budidaya perikanan, khususnya ikan nila. Dalam rangka Hari Anak Nasional, ribuan pelajar di Kabupaten Gianyar mengikuti jalan santai menyusuri kota Gianyar pada Minggu kemarin. Mereka merupakan pelajar SMP, SMA, dan SMK yang berjalan mulai dari Gor ke Boiwa, lalu melintasi seputaran kota Gianyar sekitar 1 km. Jalan santai ini juga diselingi dengan kampanye pelindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Kegiatan ini kita laksanakan jalan sehat, di mana kita ingin mengundang seluruh anak muda Gianyar dan next generasi kita, yaitu anak-anak Gianyar, agar kita bisa menciptakan next generasi kita kemudaan dari anak yang berkualitas. Nah, kami harapkan bahwa anak-anak itu sendiri mampu kembali lagi untuk mendidik diri, untuk menjadi berkualitas lagi dalam lingkungannya, dalam sosialnya, agar bisa menjadi pemuda yang nanti, beranjak remaja dan menjadi pemuda nantinya yang berkualitas tentunya pastinya untuk kemudaan yang berkualitas. Kegiatan jalan sehat ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pelajar di Gianyar hidup sehat dan membiasakan diri berolahraga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Seorang warga desa Baju Biru, Jemberana menekuni usaha ternak burung puyuh. Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam sejak tahun 2011 lalu. Bibit atau telur burung puyuh awalnya dibeli dari luar Bali. Setelah belajar secara otodidak, kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh. Kini Hoirul memiliki 12 kandang dengan 14.000 ekor burung puyuh. Dan sampai hari ini kurang lebih populasi di Bali itu hampir 30-40 ribu. Itu sebenarnya masih kurang, cuma karena memang belum setenar di Jawa, jadi puyuh itu di Bali kita prosesnya agak lambat, pelan-pelan. Bahkan sampai detik ini untuk telur masih kurang. Jadi telur kita kadang-kadang ada beberapa penyuplai dari Jawa, apalagi pada saat hari ini itu telur lumayan bagus untuk harganya. Jadi kita masih kurang produksi Bali menyuplai khusus masyarakat Bali. Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh dan dijual Rp35.000 per kilogram. Dari beternak burung puyuh, ia mendapat penghasilan Rp30 juta lebih per bulan. Ia berharap mendapat bantuan usaha dari pemerintah agar usahanya semakin berkembang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Kabupaten Bangli saat ini masih menjadi sentra budidaya perikanan, khususnya ikan nila. Sektor perikanan ini sudah lama menjadi tulang punggung perekonomian Bangli yang memasok sekitar 70% ikan di Bali. Selain ikan nila, Pemkab Bangli juga mengembangbiakan ikan lele dan karper untuk memperluas pasar.
Hingga Mei 2023, produksi ikan di Bangli mencapai sekitar 1.300 ton yang nilainya 36 miliar lebih. Sampai saat ini permintaan ikan di Bali dan dari luar Bali masih cukup tinggi dan Pemkab Bangli akan memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan hasil ikan tidak hanya nila namun jenis ikan lain. Ikan darat kita paling untuk di Bangli 74% dari hasil budidaya itu kita hasilkan di Bangli, terutama di Danau Batur. Tetapi sekali lagi Danau Batur tidak bisa kita eksploitir untuk kepentingan ekonomi begitu saja. Daya dukungnya harus kita perhatikan. Oleh karena itu mulai kita memikirkan di sawah-sawah barangkali, di kolam saluran irigasi itu barangkali. Untuk memaksimalkan hasil perikanan di Kabupaten Bangli, Pemkab juga akan mengembangkan pelatihan serta budidaya ikan di areal persawahan dan kolam di dekat irigasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba kuliner nasi sambal bejek khas Belayu. Warung sederhana ini berada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung ini dibuka, deretan kursi kayu dan meja langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu paket nasi putih, sambal bejek dan soto ayam. Yang menjadi ciri khas dari kuliner ini tentu saja sambal bejeknya. Proses pembuatan sambal bejek dilakukan secara langsung dan terbuka oleh Inyoman Winten, pemilik warung sekaligus merangkap koki. Komposisi sambal bejek ini terdiri dari racikan daging ayam suwir dicampur irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan jeruk limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa diberi tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya yang dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah atau cobek kayu. Selanjutnya, semua adonan diremas atau dibejek menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma yang khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, ditambahkan minyak kelapa tradisional Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Semakin nikmat bila dalam hidangan ditambahkan semangkuk soto ayam lengkap dengan cekernya. Taburan bawang goreng dan pepes hati ayam juga ditambahkan dalam sepiring nasi putih. Untuk satu porsi lengkap, harganya sangat terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja. Mulai buka sekitar pukul 9 pagi, hanya dalam waktu 3 jam, 250 porsi nasi sambal bejek sudah habis dibeli pelanggan. Dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal mata, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak ini kira-kira tahun 78 lah mulai. Beda, olahan ayamnya beda. Yang biasa kita tahu kan cuma risotto, panggang, sambal bejek. Satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah. Si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Pak sering Pak menikmati kuliner ini Pak? Ya sempat nonton. Mungkin sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Pokoknya sempat aja setiap lewat Tabanan pasti mampir di sini. Pedas atau seperti apa? Pas deh, pas sih bagi saya. Pedasnya dapat, semuanya dapat. Ya. Yang paling favorit apanya nih Pak? Ayamnya atau apanya Pak? Sebenarnya pepesnya, makanya pagi-pagi sini ini penyelapnya. Kalau siangan dikit habis biasanya.
Usaha kuliner ini sebelumnya dirintis oleh orang tua Nyoman Winten sejak tahun 1978. Untuk mempertahankan cita rasa, Nyoman Winten tidak pernah mengubah resep yang diwariskan, termasuk campuran minyak kelapa yang dibuat sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu serupa, hanya warung nasi milik Nyoman Winten yang menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.